Tiga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Nilam Sari Channel. Jangan lupa untuk tekan like, share, dan komen, dan tekan lonceng notifikasinya. Kali ini Kak Nilam Sari kedatangan salah satu penyiar radio kece badai, terhit, terjaga teraya, viral sepanjang masa ya. Sampaikan dia ya. Penasaran ke? Yolah kita undang dulu. Perkenalkan, ini dia Suci. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Apa kabar Kak Suci? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Silakan duduk Kak Suci. Oke. Senang sekali Kak Suci bisa bergabung di channel YouTube-nya Nilam Sari Channel ya Kak ya. Dan alhamdulillah Kak Suci juga ada waktu di kesempatan kali ini. Kak Suci silakan perkenalkan diri dulu, mumpung biak kawan-kawan kita ini nak tahu siapa kan Kak Suci nih, biak Belitung no laga atau ke biak Belitung no viral. Tanya langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan Nilam Sari Channel. Perkenalkan, nama kami Suci Alvanisa. Ya. Diamnya di Marrakas. Bukan orang asli Belitung, tapi lama diam di Belitung lah 13 tahun dari tahun 2010 dulu. Iya. Jadi yang orang bertanya, Kak Suci, orang mana? Ya orang Belitung lah, karena memang sirine gede ya di Iya. Belitung, sekolah di Belitung, dulu sekolah juga di Belitung. Benar Tuh, sekali. gitu Nila. Perlu kalian ketahui Kak Suci ini adalah salah satu penyiar radio ya. Penyiar radio tentu saja luar biasa, public speakingnya jangan diragukan lagi ya. Suaranya lemah lembut, mendayu-dayu lah pokok amun suara Kak Nilam tok. Kalah luar biasa ya. Nah, Kak Suci, sebenarnya pertanyaan Kak Nilam itu ada sekitar 5 atau 6 7 pertanyaan lah. Banyak ya. Sebenarnya kenapa sih Kak Suci ini tertarik menjadi seorang penyiar radio? Oke, untuk pertanyaan ini tertarik Iya, jadi penyiar radio Benar itu sekali. kenapa? benar sekali Kak. Mungkin bisa dibilang awalnya dari ngelihat serunya. Kak. Seru ya, ya. Jadi Terus? penyiar radio itu seru Hmm? waktu awal ngelihat, dan pas dijalanin makin seru malah. Makin seru. Itu Iya. dia ketertarikan pertama dari siaran itu ya, seru. Juga yang kedua, karena memang aku punya minat ke arah siaran ini Kak Nila. Iya, Jadi tidak hanya lihat serunya aja, tapi harus ada minat. Kalau tidak ada minat ya pasti ngelakuin segala sesuatu itu tidak nyaman akhirnya kan. Benar Gitu. sekali. Jadi gitu. Kak Suci, sejak kapan sih Kak Suci itu menjadi seorang penyiar radio? Oke, untuk jadi penyiar radio sendiri lah dari tahun 2019. Jadi ceritanya waktu itu hanya olah Tegada 46. Benar sekali. Hanya Tegada 46 ketemu dengan penyiar senior kita, Pak Cinoval Ya. namanya. Dan Pak Cinoval naware, Suci berminat enggak jadi penyiar radio? Awalnya memang Kanila aku enggak enggak berminat, enggak tertarik karena memang Ya. belum tahu gitu istilahnya. Iya, iya. Dan juga aku jujur nggak ada basic sama sekali di bidang siaran ini atau Iya. dunia penyiaran gitu, dunia media penyiaran. Iya. Jadi ya awalnya agak ragu-ragu, sempat ragu-ragu, iya atau enggak, iya atau enggak. Tapi akhirnya ya gitu. Tapi kan? akhirnya iya. Kenapa? Karena Iya. aku ngerasa kenapa nggak dicoba dulu gitu Benar kan. Kalau sekali, nggak iya. dicoba ya nggak tahu gimana. Iya. Gitu. Jadi akhirnya aku bilang, iyalah Paci, aku coba dulu gitu. Iya, benar sekali. Tapi kalau misalnya aku ndak ada bakat di bidang penyiar ini, mohon maaf aku mungkin minggir gitu Minggir. dari dunia penyiaran. Iya. Tapi akhirnya Sampai saat sekarang. ini. Memangnya kalau misalnya di bidang broadcasting, kalau di bagian penyiar radio, kalau misalnya kita sudah menjiwai gitu Kak Suci, Betul. kita tuh memang susah lepasnya. Ibaratnya seperti Kak Nilam aja lah 3 iko anak masih tetap aja mengudara. Wow. lah belasan tahun. 14 tahun radio mengudara, 14 tahun juga Kak Nilam siaran. Wow. Iya. Belovers ya. Untuk pelanggan setia Kak Nilam Sari Channel, sebenarnya bukan penyiar radionya yang Kak Nilam bahas Aduh. di kesempatan kali ini. Cuman ini perlu kalian ketahui, Kak Suci ini merupakan pasangan muda, tetapi suaminya itu udah lumayan mapan guys ya. Kira-kira berapa sih umur Kak Suci nih?
Alhamdulillah tahun ini 23 tahun. Iya. Lahir tahun 2000. Iya, berarti guys, yang perlu kalian ketahui berapakah usia suaminya? Usia suaminya adalah 40 tahun. Ternyata bedanya 17 tahun. Luar biasa ya Kak Suci Agi Mira. Abang kita lah 17 tahun ya. Dia 17 tahun tapi ndak ABG ya. Ndak habis benar gigi 17 tahun. Ya Kak, ngapa Kak, pertanyaan Kak Nilam tuh singkat, padat dan jelas. Oke. Ngapa sih Kak Suci tuh harus milik laki no tua? Apakah dia tuh single atau duda? Oke. Jawab Kak Suci. Untuk duda atau single, jujur suami aku duda. Saat Duda. aku menikahi duda ya guys ya. Iya. Jadi Duda beranak berapa Kak? duda beranak 2. Duda beranak 2, tapi bini dulu beranak 2 ya. Iya, bukan dia yang beranak ya. Bukan dia yang beranak. Ya, terus Terus aku menikah dengan beliau ini waktu aku 19 tahun di akhir tahun 2019 kemarin. Jadi Iya. pernikahannya sudah kurang lebih mau jalan hampir 4 tahun. hampir 4 tahun. 2023 akhir ini udah 4 tahun gitu. Iya. Dan kenapa gitu Pak ya? Iya. Kenapa aku memilih laki-laki, maksudnya tanda kutip suami aku yang sekarang? Karena yang pertama aku lihat, walaupun beliau ini duda, beliau ini bertanggung jawab. Benar sekali, itu yang harus dicari. Yang kedua, agamanya bagus. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil Bless. alamin. Yang ketiga, beliau ini kepribadiannya bagus, jadi tidak hanya bertanggung jawab kepribadian beliau, cara beliau treatment seorang wanita sebagai istri, seorang wanita sebagai ibu, seorang wanita sebagai saudara, itu beliau pandai. Beliau pandai karena memang usianya sudah cukup lumayan ya, Ya. guys ya. Berarti luar biasa kalau misal perjalanan cintanya 5 tahun langgeng, luar biasa. Nah, sebenarnya yang ada pula pertanyaan. Apa tuh? Tips langgeng rumah tangga. Usianya antara 23 40 tuh jauh, guys. 23 40 17. Mau nak saya? Enggak tahu lah. Dijawab? Dijawab Oke. saya. Mungkin sebelum ini agak bahasannya agak panjang, mungkin tak Enggak apa-apa, silakan Kak Suci, silakan. Untuk ditanya soal tips langgeng berumah tangga, mungkin Suci tidak gila tahu karena pengalaman berumah tangganya belum sepanjang Kak Nilam. Gitu Iya, ya. benar sekali. Tapi cobalah sedikit sharing, sedikit membagi ilmunya. Gimana tips langgeng rumah tangga antara pasangan yang umurnya atau Iya, itu usianya yang perlu itu dibahas. jauh berbeda. Bukan 17 tahun kan, 18 tahun. 18 tahun, guys. 18 tahun. Jadi aku Suci masih merah, suaminya sudah punya biang. Oke. Jadi benar, itu aku masih bayi, masih 1 tahun, beliau sudah lulus SMA. Gitu, jadi- Luar biasa, mantap ini dibahas ini ya. Jadi Lanjut, Kak. sebelum bahas tentang tipsnya, mungkin perlu Suci sampaikan. Yang pertama, menikah di usia muda, apalagi di bawah 20 tahun untuk perempuan itu sangat riskan. Iya, benar sekali. Kenapa? Karena mentalnya belum stabil, betul kan Betul, Ilham? betul. Nah, itulah kenapa memang sebelum menikah untuk perempuan itu kita dianjurkan dulu untuk lebih memperbaiki diri, lebih mengintrospeksi diri. Kita harus belajar bagaimana sih sebenarnya menjadi seorang istri itu. Belajar menjadi seorang Seorang istri. istri. Kak, ini perlu dibahas. Sebenarnya kita nih sebagai nok bini, apa sih perlu ke kita nih pelatihan dalam rumah tangga menjadi istri yang baik misalnya? Perlu ke menurut Mika apa ke misal ke pemerintahan nih harus ke misalnya bukan gak disuntik saja. Biasanya kan kalau misal Iya, kita benar. menikah kan harus disuntik kan? Mm-mm. Kalau dulunya Kak Nilam disuntik di Perawas, di rumah, bukan rumah sakit, saya puskesmas Puskesmas. Perawas lah ya. Nah, wajib disuntik gitu kan ya. Cuman Kak Nilam juga baru tahu juga ternyata kalau misalnya nih ya, maaf ya, kalau misalnya sebelum pengantin itu kalau anggaplah MBI ya, MBI, alias oke. married by Asian, Oke. ya di ya itu tuh ternyata tidak disuntik Kak. Oh gitu Iya, ya. tidak Oh, iya, disuntik. Dan juga untuk pasangan sekarang katanya pasang menikah itu untuk lelakinya itu dites juga HIV dan AIDS. Iya betul. HIV dan AIDS-nya jangan sampai
sebagai pasangan muda-mudi ternyata si prianya itu jajan-jajan misalnya kan, dan wanita itu menerima dan bisa menyebabkan sakit-sakit yang tidak diinginkan. Betul. Nah, sebenarnya menurut Kak Suci ya, untuk ke arah pemerintahnya perlu nggak misalnya suami istri itu, maksudnya bukan suami istri tapi calon suami dan calon istri diberikan pembinaan gitu selain dari Kementerian Agama. Oke. Ini kalau lah ke menyinggung pemerintah ini agak sensitif, tapi tidak apa-apa lah, kita coba bahas. Coba bahas ya. Mohon maaf ini sebelumnya ini pandangan pribadi aja ya, Iya. kawan-kawannya. Menurut Suci sendiri itu perlu, tapi peran pemerintah itu tidak sepenuhnya berdampak ke pasangan muda-mudi. Iya. Yang paling berdampak ke pasangan sebelum mereka menikah, pendidikan soal rumah tangga itu adalah dari orang tuanya sendiri. Iya. Itu sangat penting, ini yang paling utama menurut Suci gitu. Kenapa? Karena ya sebelum menikah pasti mereka ini pasangan yang belum menikah sama orang tuanya dong. Iya. Jadi orang tualah yang berhak, wajib mendidik anaknya gimana berumah tangga, karena orang tua juga sudah berpengalaman berumah tangga. Jadi diajarkanlah kepada anak-anak mereka gitu kan. Benar sekali. Untuk pemerintah sendiri mungkin bisa jadi memberikan seperti seminar, webinar gitu tentang berumah tangga ini. Tidak hanya untuk Kementerian Agama, mungkin dari apa itu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Benar sekali. Udah ada langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Suci lihat di Belitung ini. Iya. Kita tunggu saja bagaimana langkah selanjutnya. Insya Allah di Belitung ini kita MBI menurun, ya pokoknya kalau bisa tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Kak, kita kan ibaratnya bukan hal yang lumrah ya. Kalau tingkat perceraian di Belitung ini luar biasa ya. Menurut data di situ aja kata di Pengadilan Agama ternyata untuk panggilan pengadilan aja di radio ini luar biasa banyak. Betul Luar sekali. biasa banyak. Bukan maksudnya itu yang dibahas dari Kak Nilam itu supaya tips langgeng tadi kan lah disebutkan nih. Nah, tips langgeng untuk kawan-kawan kita nih supaya tidak bercerai. Kia pula Kak, pun kata Kakak toh. Misalkan tidak mungkin kan kita dalam rumah tangga tidak bersakat, ibaratnya tidak ibaratnya selisih paham. Nah, gimana sih supaya untuk kawan-kawan kita nih jangan sampai ngambil keputusan baru masalah sedikit gara-gara ekonomi, lu bercerai lah kan kok, waduh biak baru misalkan ya. Itu tuh gimana lah Kak Suci ya menurut pandangan Kak Suci ya, nanti menurut pandangan Ilham sih Kak Ilham adalah sedikit lagi kan. Gimana lah menurut Kak Suci? Menurut Suci ini mohon maaf bukan menggurui ya guys Iya. ya. Menurut Suci sendiri itu tergantung pribadi kita masing-masing. Karena setiap rumah tangga itu pasti berbeda-beda. Rumah tangga Suci dan juga rumah tangga Ilham berbeda-beda. Karakter pasangan kita masing-masing itu sangat berbeda. Jadi langkah pertama dari tips Suci yang mungkin bisa membantu lah gitu ya. Kenali dulu diri kita seperti apa. Pertama, kita itu orangnya seperti apa, apakah mudah marah, apakah mudah cemburuan, atau kita ini masih labil. Itu perlu kita kenali dari diri kita sendiri, jangan salahkan pasangan dulu. Yang kedua, kenali pasangan kita seperti apa, apakah dia orangnya istilahnya masih suka bermain-main, tidak bertanggung jawab. Tapi percayalah. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton ya. Maaf lokasinya kita pindah ya karena memang Kak Suci lah anak siaran lagi ya. Kak Suci terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi dengan Kak Nilam Sari Channel ya. Semoga YouTube kita meledak ya. Amin. Dan insya Allah nanti Kak Nilam Sari akan memberikan ST gratis. Oke Kak Suci terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Sangat motivasi sekali untuk kita semua ya, bahwa kita itu sebagai penyiar radio memang harus perlu sharing tentang kehidupan pribadi kita, dalam artian bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat ya maksudnya. Oke deh, akhir kata Kak Nilam pamit dan Kak Suci juga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye, dadah.